Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat berbahagia sekali kalau pada saat ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, sekalipun tidak secara langsung. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari saya akan ajak Bapak Ibu untuk tunduk kepala, kita akan berdoa. Minta urapan Tuhan turun atas kita, sehingga setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini akan tertanam dalam hati kita, lalu bertumbuh, berbunga dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan, kembali kami akan dengar sabda-Mu. Kami akan dengar pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami, khususnya keluarga-keluarga ya Bapa di surga. Tuhan, Engkau yang memberikan roh kehausan, kelaparan akan hati kami untuk terus antusias dengan firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang Kau sampaikan kepada kami keluarga-keluarga pada saat ini Tuhan, akan membawa perubahan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami, keluarga kami akan berubah seperti yang Kau kehendaki di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bapa, kami rindu urapan Tuhan turun atas kami semua. Lebih-lebih kepada hamba-Mu yang malam hari, yang saat ini Engkau percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang mengurapi kami dengan urapan yang baru. Kepada keluarga-keluarga dimanapun mereka berada, yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, juga Engkau urapi, sehingga urapan yang sama turun atas kami semua, yang bersumber dari roh Allah, sehingga firman akan benar-benar bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan mau sampaikan pesan kepada keluarga-keluarga dimanapun Anda berada. Pada dasarnya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki setiap kehidupan kita, khususnya keluarga-keluarga ini, mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan damai, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Itu yang Allah mau di dalam kehidupan keluarga kita satu persatu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita malam hari ini. Seandainya kita merindukan bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga kita. Mujizat demi mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ada hal penting yang kita harus ketahui agar Allah, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan apakah pesan Tuhan? Apakah hal yang terpenting yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Agar itu benar-benar terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, yaitu kerajaan Yehuda, yang Tuhan sampaikan melalui seorang nabi yaitu Amos. Kita akan baca saudara yang kasih dalam nama Yesus, Alkitab kita akan buka di dalam kitab Amos pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan di dalam kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-14 dan 15. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Ayat 15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Haleluya. Saudara yang dikasih di dalam nama Yesus, pesan Tuhan pada malam hari ini pertama-tama disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda adalah bangsa Israel bagian selatan, karena pada waktu itu sebelum Israel pecah menjadi dua, yaitu Israel utara yang terdiri 10 suku, kemudian yang 2 suku adalah Israel selatan yang adalah kerajaan Yehuda.
Dan pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda agar bangsa itu selalu disertai Tuhan. Agar bangsa itu selalu mendapatkan berkat dan mujizat terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Maka Tuhan memberikan pesan kepada bangsa Yehuda yang intinya adalah carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya kamu hidup. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberikan pesan kepada bangsa Yehuda karena Tuhan melihat bangsa itu kesukaannya selalu mencari hal-hal yang tidak baik. Sampai akhirnya Tuhan memberikan peringatan lewat Nabi Amos, saudara. Namun pada akhirnya bangsa ini tetap ada di dalam kehidupan yang tidak menjadi kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya bangsa itu dikalahkan oleh bangsa Babilonia sampai dia harus diangkut ke Babil selama kurang lebih 70 tahun, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pesan yang sama yang pernah Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Saat ini Tuhan sampaikan kepada keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman ini. Apabila kehidupan keluarga kita ingin diberkati oleh Tuhan, ingin disertai oleh Tuhan, ingin dilindungi oleh Tuhan, ingin mujizat terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Maka saudara yang kasih nama Yesus, ada hal yang penting yang Tuhan pesankan kepada kita. Agar kita mencari hal-hal yang baik dan jangan yang jahat. Agar kita membenci hal yang jahat dan bukan dan mencintai hal-hal yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Pada dasarnya saudara, seandainya Tuhan selalu ada di tengah-tengah keluarga, maka akan terjadi banyak mujizat. Seperti yang Yesus lakukan. Pada waktu Yesus pelayanan ada di daerah Yudea, di Samaria, di Galilea, di Yerusalem. Banyak terjadi mujizat, yang sakit disembuhkan, bahkan lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, bahkan yang mati bisa hidup kembali. Karena di situ ada Tuhan, ada Yesus yang ada di situ. Demikian pula di dalam kehidupan keluarga kita. Ketika Allah, Tuhan selalu tinggal di rumah kita, di keluarga kita, maka akan terjadi banyak mujizat di dalam keluarga kita. Amin, saudara. Haleluya. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita cari yang terbaik itu? Ini tema pada saat ini, carilah yang baik, bukan yang jahat. Apa yang harus kita cari, hal-hal yang baik itu di tengah-tengah keluarga kita? Yang pertama saudara, yang harus kita cari, hal yang baik adalah mencari kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang harus kita cari di tengah-tengah keluarga kita, ini adalah suatu pondasi, suatu hal yang paling utama yang sudah tidak ada tingginya lagi, yang sudah tidak ada di atasnya lagi. Bahwa firman Tuhan ini kita jadikan sebagai dasar di dalam kita membangun sebuah keluarga. Sehingga ketika kita mau melangkah, ketika kita mau memutuskan suatu hal di tengah-tengah keluarga kita, bahkan kita mau buka usaha, kita mau bekerja, kita mau melangkah dalam suatu apapun, kita selalu berpijak kepada firman Tuhan. Kita selalu melihat apa yang saya lakukan ini selaras enggak dengan firman Tuhan. Seandainya apa yang kita lakukan, apa yang kita praktekkan ini tidak selaras dengan firman Tuhan, berarti ini harus kita tinggalkan. Sebab apa? Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Maka saudara harus ingat, firman Tuhan harus kita jadikan sebagai dasar yang kuat, yang kokoh di tengah-tengah keluarga kita. Haleluya. Yang pertama saudara. Yang kedua, apa yang harus kita cari hal-hal yang baik di tengah-tengah keluarga kita. Ini sebenarnya saudara adalah bagian daripada kebenaran firman Tuhan. Yang poin yang kedua ini, tetapi ini cara kita mengaplikasikan, mengaplikasikannya di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua adalah carilah kelebihan, bukan kekurangan yang ada di dalam pasangan kita. Ini penting saudara. Kenapa? Karena
Ketika kita mencari apa yang kita cari, itulah yang akan kita dapatkan. Ketika kita mencari kelebihan-kelebihan yang ada di dalam pasangan kita, maka kita akan temukan ada banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suami kita atau istri kita. Bahwa pasangan kita memiliki kelebihan-kelebihan yang itu akan menjadikan buat kita sukacita. Oh, luar biasa suamiku, luar biasa istriku. Tetapi ketika kita selalu mencari kekurangannya, kesalahannya, kita akan banyak temukan kekurangan-kekurangannya. Kita akan temukan banyak kesalahan-kesalahannya. Kita akan temukan banyak hal-hal yang tidak kita sukai dalam diri pasangan kita. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing ini adalah pasangan yang terbaik. Amin. Katakan kepada pasanganmu, kau suamiku, kau istriku, kamu adalah pasangan yang terbaik. Haleluya. Terbaik bukan berarti pasangan kita ini sempurna, bukan saudara. Tetapi Tuhan berikan kepada kita suami atau istri yang terbaik. Bahwasanya di dalam kehidupan pasangan kita ini ada hal-hal yang akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Maka itulah yang kita cari saudara. Tuhan, saudara, akan selalu tinggal di dalam kehidupan keluarga kita. Seperti tadi saya sampaikan. Ketika kita selalu membawa kebaikan. Ketika kita selalu membawa suatu keharmonisan, ketentraman, kedamaian di tengah-tengah keluarga kita. Maka Tuhan akan kerasan betah tinggal di rumah kita. Kenapa saudara? Karena Tuhan ini biasa tinggal di surga. Tuhan tinggal di suatu kerajaan surga yang mana di surga penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kerukunan. Nah seandainya di tengah-tengah keluarga kita juga dipenuhi dengan kerukunan, keharmonisan, ketentraman, kedamaian, maka Allah di surga juga mau tinggal di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Dan ketika Allah tinggal di tengah-tengah keluarga kita, saudara, mujizat demi mujizat akan terus terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin sudah pernah katakan, aku sudah berdoa lama, kenapa enggak dijawab Tuhan? Ada firman mengatakan, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menjawab doa saudara. Bukannya telinga Tuhan juga kurang tajam untuk mendengar doa-doa saudara. Tetapi yang menjadi penghalang daripada doamu adalah dosamu. Maka saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, kita harus selalu membuat rumah tangga kita ini rumah tangga yang indah, rumah tangga yang harmonis, saudara. Saudara, dulu waktu kalian masih muda, waktu masih berpacaran, pasti saudara akan melihat sesuatu yang sepertinya sempurna kepada pacarmu, kepada pasanganmu, baik suami maupun istri. Misalnya mau datang ke tempat pesta, biasanya dulu si cewek atau si perempuan dia akan memilih baju saja, mungkin sudah dikenakan di depan cermin, dia pakai baju, waduh udah lenggak-lenggok di depan cermin, dia lihat wah kayaknya enggak pas, saya pakai baju yang warna merah. Ketika dipakai baju warna merah, waduh pantas enggak ya? Kemudian dia ganti lagi, pakai yang kuning. Pakai yang kuning kayaknya kok kurang pas. Saya pakai model seperti ini. Supaya apa? Ketika saya nanti bertemu dengan pacar saya, mereka akan mengatakan seperti bidadari dari langit. Dan ketika dia berdandan, pacarnya sudah datang. Kata-katanya juga selalu kata-kata yang lembut. Halo sayang, sudah siap belum? Kemudian perempuan yang jawab, belum sayang, 5 menit lagi tunggu ya, umpamanya seperti itu. Ya enggak apa-apa, jangankan 5 menit, 1 hari di sini demi kamu aku ikhlas, aku mau menunggumu. Dan ketika sudah keluar saudara, walaupun hujannya enggak terlalu deras, biasa sudah siap-siap payung. Dijemput ke halaman, kemudian diajak dipayungin, dibukain pintu, silahkan masuk sayang.
Begitu mesranya, sehingga kelihatan tidak ada yang kurang, seperti sempurna, saudara. Haleluya. Tetapi ketika sudah menjadi suami istri, hal-hal yang sempurna tadi hilang. Istrinya punya sifat yang dulunya suka berdandan menjadi tidak lagi. Dan umpamanya mau pergi ke pesta, sang suami sudah ada di depan pintu, dia panggil-panggil istrinya, "Ma, kok lama banget belum keluar?" "Ya Pak, tunggu sebentar." Dan ketika keluar, yang dikatakan apa? Kalau dulu, "Ya saya enggak apa-apa, 1 hari saya tahan, saya enggak apa-apa menunggu kamu." Tetapi sekarang apa yang dikatakan? Lama amat dan hasilnya kayak gitu. Demikian juga sifat suaminya, ternyata punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak disukai oleh istrinya. Tidurnya umpamanya mendengkur. Gitu ya. Istrinya bilang, "Berisik amat, di sini tidur ganggu aja," lempar bantal, saudara. Hal ini, saudara, kejelekan-kejelekan atau hal-hal yang sifat-sifat yang tidak disukai ini akan selalu muncul ketika kita sudah menjadi pasangan suami istri. Nah, kalau kita selalu menonjolkan hal-hal kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri pasangan kita, maka yang terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan tidak sedikit terjadi perceraian karena berawal dari mencari hal-hal yang tidak baik. Dan yang ketiga sedikit lagi, saudara. Yang ketiga, Tuhan katakan apa yang harus kita cari di tengah-tengah keluarga kita. Yang kita cari adalah perkara-perkara yang di atas. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kita akan buka. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan keluarga kita, bahwa sesuatu yang di atas ini bukan berarti di atas genteng, bukan, tetapi di surga, kan di sana ada pikiran Kristus. Itu yang harus kita pikirkan setiap langkah kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita, supaya hal-hal yang indah, hal yang baik itu yang harus kita pikirkan di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam Filipi pasal 4, saudara, Filipi pasal 4, ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya. Inilah, saudara, yang kita lakukan, harus kita praktekkan dalam kehidupan keluarga kita, supaya Allah selalu betah tinggal di rumah kita, tinggal di tengah-tengah keluarga kita. Dan saudara, sebentar, saya akan akhiri dengan satu perumpamaan atau suatu contoh. Ada seekor binatang, yaitu lebah madu dengan seekor lalat. Binatang lebah madu, saudara, dia punya kesukaan yang sangat baik. Apa itu kesukaannya? Kesukaan lebah madu adalah selalu mencari bunga. Yang dicari selalu bunga. Bahkan ketika dia terbang di lingkungan sampah sekalipun, yang dicari selalu bunga atau paling tidak hal yang manis. Maka lebah madu kemudian menghasilkan madu. Madu itu sangat manis, sangat bermanfaat bagi manusia, bisa meningkatkan stamina tubuh, dan bisa yang indah yang jadi berkat buat orang lain. Itulah madu, saudara. Apa artinya, saudara yang kasih dalam nama Yesus? Bahwa kehidupan kita ini harus seperti lebah madu yang selalu mencari yang indah. Selalu mencari yang harum, yang manis. Bukan mencari kejelekan, kekurangan, lalu ketidaksempurnaan yang ada di dalam pasangan kita. Dan ini bukan hanya terjadi kita lakukan di tengah-tengah keluarga, tetapi juga lebih luas lagi di tengah-tengah masyarakat.
termasuk di tengah-tengah jemaat di dalam gereja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang indah. Inilah yang harus kita cari, saudara. Maka ketika lebah madu ini, saudara, dia selalu mencari hal yang harum, hal yang baik, bukan sampah. Maka dia akan menghasilkan madu yang manis. Ini gambaran ketika kita selalu mencari kebaikan, selalu mencari hal yang benar, saudara. Maka kehidupan kita ini akan manis, akan dinikmati oleh orang lain. Orang lain akan melihat keindahan keluarga kita, keindahan pribadi kita. Dan kita akan menyebarkan hal-hal yang manis buat orang lain. Dimanapun kita berada. Bukan seperti lalat, saudara. Lalat kesukaannya adalah selalu mencari sampah. Bahkan ketika lalat ini terbang di tempat yang penuh dengan taman bunga, yang penuh dengan bunga-bunga yang indah, yang dicari selalu apa? Sampah, saudara. Atau hal-hal yang berbau busuk, itulah lalat. Apa artinya? Itulah kehidupan orang yang kesukaannya selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Selalu mencari-cari kekurangannya, kejelekannya, ketidaksempurnaannya. Hal-hal yang tidak disukainya. Termasuk di dalam pasangan kita. Haleluya. Maka yang dihasilkan lalat apa? Bakteri, sakit penyakit, virus yang mematikan. Itu yang dihasilkan oleh lalat. Apa yang dihasilkan ketika kita juga mencari kejelekan, kesalahan-kesalahan pada pasangan kita, termasuk kesalahan orang lain. Apa yang dihasilkan? Kita hanya akan menghasilkan virus sakit hati. Kita akan menghasilkan virus, menyebarkan virus kekecewaan, kepahitan. Dan ujung-ujungnya kita akan menuntut baik pasangan kita maupun orang lain. Yang menurut kita ada hal yang kurang. Kenapa? Karena kita selalu mencari kekurangannya. Ini bukan berarti kita enggak boleh mengkritik, saudara. Boleh, karena mengkritik seseorang, orang yang mau dikritik adalah orang yang belajar rendah hati. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Lewat firman Tuhan pada saat ini, kita akan belajar, melakukan, mencari hal yang terbaik. Di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah jemaat di dalam gereja. Supaya apa? Kehidupan kita akan seperti lebah madu yang menghasilkan hal yang manis, menghasilkan hal yang indah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan mengucap syukur buat firman ini. Kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Yesusku. Terpujilah Engkau Tuhanku. Yang pada saat ini Tuhan, Engkau telah menyampaikan pesan yang sangat berharga buat kami. Khususnya keluarga-keluarga yang pada saat ini tengah mendengarkan firman, renungan pada saat ini Tuhan. Bapa, ajari kami Tuhan, untuk kami hidup seperti teladan yang Kau berikan, atau seperti contoh seekor lebah madu yang sangat selalu mencari hal-hal yang manis, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Biarlah kami juga melakukan hal seperti itu Tuhan. Oleh sebab itu Bapak ampuni, kalau seringkali kami Tuhan masih suka mencari kesalahan pasangan kami, kekurangannya, juga mencari kesalahan-kesalahan orang lain yang itu akan membuat hidup kami menyebarkan virus kepahitan, kekecewaan, sakit hati dan sebagainya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan, hamba berdoa kepada keluarga-keluarga yang mendengarkan firman ini Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati dari tempat ini. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati keuangannya, Engkau memberkati keluarganya, anak istri Tuhan berkati, bahkan cucu menantu Tuhan memberkati. Sehingga di tengah-tengah situasi kondisi virus yang saat ini tengah mewabah Tuhan di seluruh dunia ini, tidak akan berpengaruh bagi keluarga-keluarga yang selalu berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Untuk itu Bapa, kami mengucap syukur, dan biarlah Roh-Mu terus bekerja di atas kami semua, di tengah-tengah keluarga kami semua, sehingga
Sekalipun firman saat ini sudah berhenti berbicara, tetapi roh Tuhan terus berbicara dalam firman ini Tuhan. Sehingga hidupnya akan terus mencari hal yang baik di tengah-tengah keluarga mereka. Dan hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.